Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafika Aulia Az-Zahra dengan NIM 210603110086 dari jurusan Kimia di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait rancangan penelitian yang akan saya lakukan dalam tugas akhir saya gitu. Jadi saya akan mencoba untuk mensintesis nanopartikel perak menggunakan bioreduktor Pare. Seperti yang kita tahu, jadi ketika suatu partikel itu berukuran nano, dia akan lebih punya manfaat yang lebih besar daripada material yang dia bersifat lebih besar atau bulk gitu. Jadi kenapa kok saya mensintesis nanopartikel perak ini agar logam perak itu kegunaannya akan lebih besar, lebih banyak ketika dia dalam ukuran nano. Karena apa? Karena ketika partikel itu dalam ukuran nano, maka dia permukaan partikelnya, luas permukaannya akan semakin besar. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi suatu reaksi, dia akan semakin cepat atau lebih mudah untuk direaksikan kayak gitu. Makanya kenapa kok nanopartikel itu memiliki manfaat yang lebih besar daripada ketika dia dalam material berukuran yang lebih besar gitu. Nah, partikel perak sendiri itu kan memiliki banyak kegunaan ya, entah itu di bidang medis atau di bidang lingkungan dan lain-lain. Banyak sekali kegunaan dari nanopartikel perak ini sendiri. Sedangkan kenapa kok ketika mensintesis nanopartikel itu membutuhkan yang namanya reduktor. Nah, di sini saya menggunakan bioreduktor karena untuk seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita menggunakan reduktor itu biasanya bahan-bahan yang digunakan itu kebanyakan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kenapa kita gunakan bioreduktor agar mengurangi resiko pencemaran lingkungan yang terjadi gitu. Nah, sedangkan bioreduktor yang saya pakai di sini adalah Pare. Pare sendiri memiliki sebenarnya di dalamnya banyak ya zat-zat aktif, senyawa-senyawa aktif seperti tanin, flavonoid dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya Pare ya teman-teman. Jadi ketika biasanya tanaman yang dia memang punya kandungan flavonoid itu bisa untuk menjadi salah satu bioreduktor dalam pembentukan nanopartikel gitu. Jadi dia dapat membantu perak tadi untuk disintesis menjadi ukuran nano gitu. Nah, makanya kenapa saya mencoba untuk mensintesiskan nanopartikel ini menggunakan bioreduktor Pare. Adapun cara untuk membuktikan bahwasanya sintesis nanopartikel perak tersebut berhasil adalah dengan mengkarakterisasi hasil yang sudah kita dapatkan. Bisa menggunakan TEM, SEM atau PSA atau particle size analysis gitu. Jadi ketiga instrumen ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk proses dari penelitian saya, yakni yang pertama kita harus memilih bioreduktornya, yakni Pare. Kita pilih yang kualitasnya bagus, lantas kita preparasi, kita haluskan dan lain-lain. Kemudian kita perlu membuat larutan AgNO3 untuk sintesis nanopartikel peraknya. Kemudian proses yang ketiga, kita mensintesis nanopartikel perak dengan menggunakan iradiasi microwave. Yang terakhir baru kita karakterisasi menggunakan UV-Vis, FTIR, dan juga kalau di sini saya memakai untuk menganalisis apakah sudah terbentuk nanopartikel atau tidak, itu menggunakan TEM gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.